wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Putri Andera dengan NIM 2323242134 kelas 4F Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di video ini merupakan mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Bapak Agen Rizakwan Tuba MPD. Sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu yaitu PPKN, tentunya saya akan membahas tentang melestarikan kerukunan dalam perbedaan bahasa. Nah, di sini apakah sudah ada yang tahu apa itu melestarikan kerukunan dalam perbedaan bahasa? Kalau belum, yuk kita simak video selengkapnya. Jadi, materi yang pertama itu yaitu Indonesia sebagai negara multibahasa Indonesia, yang dimana terdiri atas berbagai suku bangsa yang masing-masing memiliki bahasa daerah. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, terdapat sekitar 718 bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah merupakan warisan budaya yang sangat berharga karena mencerminkan sejarah, nilai, dan identitas suatu kelompok masyarakat. Namun, di sisi lain keberagaman ini bisa menjadi hambatan dalam komunikasi lintas budaya. Dalam masyarakat yang tidak memiliki sikap toleransi, perbedaan bahasa bisa menyebabkan diskriminasi, kesalahpahaman, dan konflik. Dan materi yang kedua yaitu pentingnya menjaga kerukunan dalam perbedaan bahasa. Kerukunan adalah kondisi hidup bersama secara damai, saling menghargai, dan bekerja sama meskipun memiliki perbedaan. Dalam konteks bahasa, kerukunan berarti adanya sikap saling menghormati penggunaan bahasa masing-masing dan tidak merendahkan bahasa lain. Beberapa alasan pentingnya menjaga kerukunan dalam perbedaan bahasa yaitu yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan bahasa tidak boleh menjadi penghalang persatuan. Dengan menjunjung tinggi toleransi, masyarakat dapat bersatu dalam keberagaman. Yang kedua, mendorong toleransi dan saling pengertian. Ketika kita menghormati bahasa dan budaya orang lain, maka akan tumbuh sikap empati dan saling pengertian dalam mendalam. Dan yang ketiga, materi warisan budaya bahasa daerah adalah aset budaya. Dengan menghormatinya, kita ikut menjaga keberlangsungan budaya lokal. Dan yang keempat, meningkatkan aktivitas komunikasi, menghargai keberagaman bahasa, membantu kita menjadi komunikator yang lebih baik dalam masyarakat multikultural. Materi yang ketiga yaitu tantangan dalam perbedaan bahasa. Beberapa tantangan yang sering muncul akibat perbedaan bahasa yaitu yang pertama diskriminasi linguistik, menganggap satu bahasa lebih tinggi atau lebih baik daripada yang lain. Dan yang kedua, stereotip dan prasangka, mengaitkan bahasa dengan karakter negatif kelompok tertentu. Dan yang ketiga, kesulitan dalam komunikasi, yang dimana terutama jika tidak ada bahasa mempersatukan, yang digunakan kurangnya edukasi tentang multikulturalisme, membuat masyarakat kurang peka terhadap pentingnya keberagaman. Dan materi yang terakhir, yang keempat, yaitu upaya melestarikan kerukunan dalam perbedaan bahasa. Beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahan untuk melestarikan kerukunan dalam keberagaman bahasa, antara lain yang pertama itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia harus terus digunakan dan dikembangkan sebagai alat komunikasi nasional yang menjembatani perbedaan. Dan yang kedua yaitu menghargai bahasa daerah sekaligus dengan memperkenalkan dan melestarikannya melalui pendidikan, seni, budaya, dan media. Dan yang ketiga, pendidikan multikultural. Kurikulum di sekolah perlu mengajarkan toleransi bahasa dan budaya sejak usia dini. Dan yang keempat, membiasakan diri untuk bersikap inklusif, menghindari sikap eksklusif dalam komunikasi seperti menggunakan bahasa daerah di depan orang yang tidak memahaminya. Dan yang kelima yaitu kegiatan budaya lintas bahasa seperti pentas seni, lomba bahasa daerah, festival kebudayaan, dan seminar tentang keberagaman. Dan yang terakhir yaitu peran media massa. Media dapat menjadi sarana edukasi dan penyebaran nilai-nilai toleransi bahasa dengan menampilkan konten multibahasa dan yang positif. Nah, jadi dari materi yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya adalah Indonesia sebagai negara multibahasa memiliki kekayaan budaya yang luar biasa melalui keberagaman bahasa daerah. Namun, perbedaan ini juga menimbulkan tantangan dalam komunikasi dan potensi konflik apabila tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kerukunan dengan menjunjung tinggi toleransi, saling menghargai, dan memperkuat peran bahasa. Indonesia sebagai bahasa pemersatu melalui pendidikan multikultural
pelestarian bahasa daerah, dan dukungan dari media serta masyarakat. Kerukunan dalam keberagaman bahasa dapat terus terjaga demi persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, itulah tadi materi tentang melestarikan kerukunan dalam perbedaan bahasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.